Ya, terima kasih teman-teman. Ini coba saya coba buka. Tadi saya sebenarnya baru baru selesai juga KB2 ya. Untuk KB3-nya saya baru buka. Ini saya lihat tadi memang bahan ajarnya nggak ada suaranya gitu ya. Tapi kalau lihat instrumennya kan ini contoh instrumen penilaian. Kemudian kita diminta konsepnya. Nah, kalau kita putar kembali ya. Nah, di sini kan beliau mencontohkan eh, tentang instrumen pembelajaran ya. Paket instrumen pembelajaran itu terdiri dari apa saja gitu. Jadi pertama beliau menjelaskan tentang penilaian pengetahuan itu. Untuk membuat instrumen pengetahuan itu ada komponen-komponen yang harus dipenuhi ya, ada syarat-syaratnya. Di antaranya ya indikatornya apa, tujuannya untuk apa, kemudian teknik penilaiannya seperti apa, kemudian rumus yang digunakan seperti apa. Kemudian di pengetahuan juga bisa dilihat dari unjuk kerjanya. Nah, itu unsur-unsurnya apa saja, termasuk kriteria-kriterianya, contoh uraian kinerjanya seperti apa. Kemudian jika sifatnya berkelompok, juga di situ dijelaskan ini tadi ya, ada kelompok gitu ya. Nah, itu untuk instrumen penilaian. Kemudian beliau mencontohkan lagi di sini untuk instrumen penilaian uh, yang kita buat harus memenuhi ini tadi ya, ada indikator, tujuannya itu sesuai dengan RPP kita ya. RPP kita ini harus penilaian itu harus mengacu kepada RPP yang dibuat. Jangan sampai berbeda antara perencanaan dengan penilaiannya. Karena penilaian itu, evaluasi itu harus disamakan dengan proses pembelajarannya. Sehingga dalam RPP seperti apa, lalu sebelum membuat instrumen kita buat kisi-kisi. Kisi-kisi itu sendiri unsur-unsurnya ada kompetensi dasar dan lain sebagainya itu ya, materi. Nah, kemudian ada ditentukan C2 sampai C berapanya tadi itu ya, itu dalam pembuatan kisi-kisinya. Jadi instrumen itu harus sesuai dengan rencana pelaksanaannya, sesuai juga dengan kisi-kisi. Kisi-kisi harus terdiri dari komponen-komponen ini, semuanya harus sudah sangat jelas ya. Artinya tidak ada kesalahan dalam pembuatan kisi-kisi, sehingga soalnya nanti juga akan valid sesuai dengan kisi-kisi, karena kisi-kisi mengacu kepada perencanaan pembelajaran yang itu pembelajarannya seperti apa. Juga kalau umpamanya terdapat soal sudah ada kunci jawaban ya, sudah ada kunci jawabannya. Nah, di sini juga ada semacam rangkuman jawaban dari peserta didiknya seperti apa. Nah, untuk mana yang dipilih dan lain sebagainya sudah ada lembar pilihannya gitu ya. Lembar kerjanya atau lembar jawabannya. Kemudian guru juga sudah menyiapkan kunci jawabannya. Ini adalah paket dalam sebuah instrumen penilaian ya. Jadi mulai dari RPP-nya jelas, kemudian kisi-kisinya juga ada, instrumennya ada, termasuk lembar-lembar penilaiannya ya. Nah, maksudnya di situ mungkin dari video yang ditampilkan ini. Jadi sebuah paket instrumen penilaian itu harus sinkron antara perencanaan, pelaksanaan, dan persiapannya. Nah, ini kan lembar penilaian sikap. Tadi pengetahuan, jadi sikap itu unsur-unsur yang dinilai adalah yang ini. Tadi kan pertama itu yang pengetahuan, ini yang sikapnya. Tadi ada pengetahuan dan unjuk kerja tadi ya. Nah, ini lembarannya terdiri dari beberapa siswa, penilaiannya, pengetahuannya, nanti skor-skornya akan terakumulasi di sini ya, dimasukkan gitu ya, paketnya. Kemudian juga ada kumpulan daftar nilai untuk keterampilan. Selanjutnya apalagi nih? Beliau kembali membuka ini ya. Contoh apa ini? Contoh penilaian pertama ya. Nah, kita lihat berikutnya, kita tunggu. Oh, ini beliau akan share ya. Akan share.
Apakah ada lanjutannya? Tidak ada kayaknya ya. Nah, jadi kalau yang saya pahami bahwa dalam contoh pembahasan video contoh instrumen penilaian ini, bahwa dalam instrumen penilaian itu nanti akan mencakup semua unsur penilaian, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Kemudian instrumen penilaian itu harus sesuai dengan rencana pembelajarannya dan pembelajarannya. Mungkin pembelajarannya tidak ditampilkan tadi ya, tapi disinggung bahwa instrumen ini harus menilai apa yang sudah diajarkan. Nah, sebelum membuat instrumen itu tadi di situ digambarkan ada kisi-kisi yang dibuat berdasarkan apa yang dibuat di perencanaan. Jadi apa yang direncanakan, tujuannya apa yang mau dicapai, itulah yang dibuat dalam kisi-kisi yang akan dicapai. Kemudian dalam pembuatan kisi-kisi ada beberapa pointer-pointer penting, mulai dari materi, kemudian tingkat kesulitannya, kemudian taksonomi Bloomnya dalam artian C berapanya tadi ya, kemudian ada kunci jawaban, kemudian di bagian akhir juga ada dibuat soalnya, kunci jawabannya, kemudian lagi ada rubrik-rubrik kerja kalau memang dia sifatnya praktek, baik praktek perorangan maupun kelompok. Kemudian hasil dari tadi dikumpulkan nilainya, baik nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, untuk sebagai bahan pelaporan. Sepertinya seperti itu sih yang saya pahami dari yang video tanpa suara ini ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lebih paham bisa membantu. Saya pikir itu yang saya pahami. Terima kasih.